Selamat siang, jumpa lagi ngopi bareng Ujang Rawing, Andung Kawero. Ini saya masih bahas tentang penyakit atau pengobatan. Kali ini saya akan jelaskan tentang penyakit yang perutnya kaku ya, atau perutnya kaku dan keras ya. Itu karena eh, kurangnya terkontrol tidur atau makan, makanya bisa terjadi perutnya kaku atau keras karena kram gitu. Ya, seperti kram tapi itu bukan kram ya. Nah, itu caranya masih sama, yaitu kita tekan di bawah pusar, terus kita pegang di dada dan di geger, kita pegang geger belakang sama dada kita pegang ya. Terus eh, dirijinya ini yang telapak tangan digerakin supaya ininya bisa bergerak ya. Nah, kalau sudah digerakin gini kan ya, digerak-gerakin gini ya sampai terasa lemes ya ini tangannya. Terus minum jamunya adalah kapur sirih ya, kapur sirih dan air jeruk pecel ya. Nah, itu jamunya ya, itu diaduk dan diminum. Pantangannya adalah pedas, cabai ya, pantangan sekali. Nah, diharuskan minum air putih 5 atau 6 gelas, itu harus ya untuk mengatasi penyakit ini ya. Nah, untuk penyakit tali rasa itu mungkin bahasanya adalah baal ya, baal atau yang nggak punya penciuman gitu, itu rasanya kebal gitu, tidak ada penciuman. Dia mudah kagetan, gampang kaget. Nah, itu cara pengobatannya masih sama seperti tadi, masih otak juga, dan dia nggak boleh susah, usahakan selalu bahagia, cari hiburan, jangan sampai marah-marah, terus kalau bisa cari tempat yang nyaman ya, tapi jangan jangan banyak membaca. Tetap masih sama minum air putih sebanyak 5 gelas atau 6 gelas ya, seperti itu. Terus untuk penyakit beser atau sering keluar iya apa ya, beser lah, sering keluar buang air kecil ya, sering. Itu adalah sama seperti yang saya bilang, pencet yang di otak, sama masih 6 jari ya, tangan kiri angkat. Nah, terus jamunya adalah pulasari ya. Jangan suka makan yang sifatnya masih panas, kalau bisa makannya diusahakan tunggu sampai dingin ya. Jangan sampai, kadang-kadang kan kita makan kalau dingin suka males, maunya kan makan tuh kan panas atau hangat, itu jangan ya. Nah, buat yang sakit perut ya, ini suka sakit perut, masih sama juga ya cara mengobatinya, yaitu dengan ditekan seperti tadi yang saya bilang. Nah, terus kiri di perut itu di apa namanya ya, dipegang, maksudnya ditekan-tekan sedikit ya, dipegang lah, ditekan sedikit. Terus jamunya adalah daun nanas muda 4 lembar, daun bambu muda 20 lembar, dan temulawak ya. Terus ditambah gula aren
Nah, diminum pagi dan sore, ya. Dua kali minum. Pandangannya tetap masih pedas, tidak boleh, ya. Cabai ya terutama itu nggak boleh. Nah, selanjutnya adalah tidak boleh apa ya namanya, tidak boleh makan yang sama seperti tadi, panas juga, karena dia akan menimbulkan rasa-rasa gatal, ya. Nah, nanti akan gatalnya juga justru akan membahayakan, ya, akan jadi menular. Nah, terus buat yang bengkaknya keras, ya, buat yang bengkak keras sama, masih ditekan juga sama seperti tadi 5 menit, terus ditelusuri dengan bubur anget, ya. Tidak, nggak boleh makan yang dingin-dingin, misalkan minum es tidak boleh, ya. Kalau makan yang hangat, ya, ini dibalik, ya. Kalau penyakit ini kita harus makan yang hangat-hangat, ya, kayak minum misalnya wedang jahe dan segala macam. Nah, untuk kerasnya yang di luar ini, misalkan di perut, ya, atau di mana, bisa kalian ambil pakai daun pulutan, ditumbuk dan bisa ditempelkan di tempat yang kerasnya itu tadi. Buat yang BAB darah atau ya ambien, ya, bahasanya ambien, bisa di obatnya bisa pakai daun jambu, atau selain daun jambu kita bisa makan pepaya sama bijinya. Baik, terus kalau bisa makannya bubur. Terus pantangannya tetap masih sama, adalah cabai dengan daging kambing, ya, buat yang ambien. Gitu. Tapi tetap harus dipencet bagian otak bawah, tetap bawah pusar itu tetap harus, ya, harus ditekan. Mungkin suatu saat lain kali akan saya tunjukkan cara mencetnya seperti apa, ya, akan saya praktekkan di YouTuber ini. Untuk kali ini saya kasih teorinya, yang ikuti saja terus tentang pengobatan andum kawruh bersama Ujang Rawing. Semoga bermanfaat dan akan saya tambah lagi dan pemahaman ini menjadi pengetahuan buat kalian. Buat yang BAB, nah tadi kan ambien. Nah, sekarang buat yang BAB, kalian bisa mulet, apa ya, bergerak gitu, ya, mulet, kencengin gitu, ya. Itu mulet kira-kira 3 menit gitu, ya. Nah, terus biasa tekan juga bagian perutnya. Terus jamunya apa? Nah, jamunya adalah kelembak, ya. Kelembak kalian bisa cari di Google. Bila kalian tidak tahu apa yang namanya kelembak, kalian bisa cari di Google. Nah, itu direbus dan diminum sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Buat yang batuk, ya. Batuk itu ada 2, kering dan basah. Buat yang batuk basah, bisa ditotokin nih bagian dada atau perut sebelah kiri, ditekan 10 menit, ya. Tekan 10 menit. Terus kita usap, ya.
Terus jamunya adalah daun sirih ya, minum air sirih pagi sore, dicampur apa namanya, jeruk pecel atau jeruk nipis ya, satu iris. Terus pandangannya jangan makan yang sifatnya manis atau gurih seperti gorengan ya. Nah, itu. Nah, terus kalau batuk kering ya, sama seperti itu juga, cuma hanya bedanya dia kalau ini di telapak kaki ya, kita gosokin pakai bawang ya, bawang putih kita belah dua, kita gosokin di telapak kaki ya, itu buat yang batuk kering ya. Buat iga ya, maksudnya iga itu kadang-kadang juga kerasa sakit ya, kita kadang-kadang butuh supaya lebih lebar ya, supaya lebih, maksudnya lebih kuat. Itu juga perlu supaya napas kita lega. Nah, itu dada kita perlu, iga kita perlu diatur supaya sehat ya, karena iga kita itu juga bisa ngeper kayak model shockbreaker ya. Nah, itu bisa kita dengan cara senam, misalkan berdiri tegak ya, tangannya terus keketek ini misalkan ya. Nah, ini jempolnya aja, tapi ya jempolnya aja gini. Ketek terus isap napas. Nah, itu tahan ya, tahan napas sekuatnya, terus keluarin. Nah, terus tangan tetap terus gini, tapi napasnya diatur seperti tadi ya. Itu supaya kuat, terus dan peredaran darah kita pun akan menjadi kuat, tegak, lurus, dan nah, itu kalian lakukan pagi sore. Dan keluarnya napas harus benar-benar diatur panjang seperti kita narik dan nahan tadi. Dan ini akan bisa ngatur peredaran darah menjadi lancar dan jantung. Nah, terus untuk semua penyakit ini semua sebenarnya sudah saya katakan di depan, sebenarnya bila kalian tuh bisa nurutin apa yang menjadi kemauan organ, sebenarnya penyakit itu tidak ada. Adanya penyakit itu karena kalian memberontak, tidak mau diatur oleh otak, oleh organ tubuh kita. Dan untuk mengatasi ini, misalkan mungkin untuk mencegah penyakit hal-hal seperti ini, peredaran darah atau darah tinggi atau tekanan darah atau asam urat atau diabetes yang banyak sekarang dialami, kalian bisa cegah dengan kopi ya, tapi dengan kopi alami ya. Kopi alami ini akan mampu mencegah ini semua dengan teratur. Cuman yang jadi masalah, mungkin kalian akan bertanya kenapa kopi sedangkan dokter melarang ya. Yang dilarang sama dokter itu sebenarnya adalah perasa kopi, yaitu adalah essence. Bahasa saya essence itu perasa kopi. Nah, kalian ini sementara ini yang suka kopi kebanyakan terjebak oleh rasa kopi. Untuk membedakan itu kopi atau bukan, kalian bisa minum sudah dingin ya. Kalau kopi alami, biar sudah dingin rasa kopinya tetap masih ada. Tapi kalau kopi buatan atau perasa, dia kalau sudah dingin tidak ada rasa kopinya. Dan kopi ini sangat mampu mengatasi bermacam-macam penyakit, terutama yang dari darah, yang dari sifatnya cairan. Kopi ini akan, ingat ya, kopi alami. Tapi ingat, kopi pun harus diproses dengan benar. Kalau tidak diproses dengan benar begini. Ada kopi mungkin yang bisa juga karena
asamnya terlalu tinggi ataupun akan mengganggu. Karena kopi itu akan membuka pori-pori kita ini terlalu lebar. Ya. Kalau pori-pori kita yang terlalu lebar terbuka, misalkan kayak jantung atau hati, nah akhirnya angin akan mudah masuk, dan kalau angin masuk kita bisa kena yang namanya angin duduk ya. Tapi kalau kopi yang diolah dengan benar, kopi alami ya, misalkan kalau zaman dahulu kan ada yang dicampur jagung, campur beras, atau campur intip atau kerak nasi ya, itu kan masih alami sifatnya ya, masih alami, itu nggak apa-apa. Justru dengan pori-pori jantung kita terbuka atau paru-paru kita terbuka, justru dia akan bisa menyerap sari makanan tadi atau sari kopi itu tadi ya. Justru itu akan membantu menyembuhkan peredaran darah gitu, dan akan melancarkan. Di sini saya bukan menganjurkan, maksudnya memaksa kalian harus minum kopi, tidak. Saya hanya menginformasikan supaya kalian tidak negatif terhadap kopi gitu. Karena sebenarnya apa yang menjadi tumbuhan di dunia ini yang sifatnya alami, yang sifatnya dari Tuhan, semuanya bermanfaat dan berguna. Cukup sekian bab kawruh pengobatan dari Ujang Rawing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.